don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Film ini berjudul Convention, sebuah film dari Korea yang rilis pada tahun 2022. Film trailer yang menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan ruang tertutup di sebuah hotel pada musim salju. Kasus ini dalam filmnya digambarkan sebagai berita yang sangat heboh di berbagai media Korea saat itu, di mana pembunuhan kasus ruang tertutup ini melibatkan sosok ternama bernama Yoo Min Ho, seorang pengusaha kelas atas yang sedang naik daun pamornya, di mana dia memiliki kekuatan serta pengaruh yang 기자회를 cukup 피하다 besar. 보니 그렇게 됐네요. 대기 중이에요. Scene film ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh perempuan parubaya yang bernama Yang, seorang pengacara terkemuka, handal dan memiliki nama besar. Suatu ketika menjelang malam dia menemui Min Ho di villa kediamannya yang jauh dari kota besar. Pengacara Yang sengaja menemui Min Ho sebagai bentuk permintaan pembelaan dari kasus yang sedang menimpanya. Singkat cerita, pengacara Yang kemudian meminta Min Ho untuk menceritakan kronologi kasus pembunuhan yang menjadikannya sebagai tersangka atas kematian seorang perempuan muda yang bernama Kim Si Hee. Di hadapan pengacara Yang, Min Ho tidak mempunyai pilihan. Dia kemudian menceritakan kronologi kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana Min Ho dengan sengaja menemui Kim Si di sebuah hotel, di mana hubungan Min Ho dengan perempuan tersebut adalah sepasang kekasih gelap, di mana Min Ho sendiri telah menikah. Keduanya sepakat bertemu untuk membayar uang kepada penelpon gelap yang mengancam mereka untuk membocorkan rahasia hubungan mereka berdua. Di sela saat keduanya sedang berbicara dan menunggu, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi yang mendekat. Keduanya terlihat sangat panik. Pada saat itu, entah bagaimana saat keduanya hendak bergegas meninggalkan kamar, tiba-tiba kepala Min Ho didorong oleh sesuatu ke arah kaca dengan sangat keras, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Saat dia sadar, dia hanya bisa melihat Kim Si telah terkapar tidak bernyawa dengan luka di kepalanya. Dia sangat panik dan berteriak meminta tolong. Namun sialnya, ruangan mereka adalah ruangan yang tertutup, di mana tidak ada jejak orang lain selain mereka berdua. Di mana saat pertolongan datang bersama polisi, mereka mencoba menolong Kim Si dan menahan Min Ho. Pada momen ini, Min Ho kemudian berteriak kalau bukan dia pembunuhnya dan ada orang lain. Namun sayangnya, menurut pengacara Yang, mengatakan bahwa bukti di ruang tersebut hanya mengarah kepadanya sebagai seorang tersangka tunggal. Oleh karena itu, untuk mencari pembenaran dan bukti, dia pun meminta pengacara Yang untuk membelanya di persidangan yang akan segera 절 diadakan. 범인으로 만들 되는 게 아니에요. 창의력이 있어야죠. Adegan kemudian berpindah saat pengacara Yang berusaha memahami kasus kliennya tersebut, di mana dengan retorika dan argumennya dia berusaha mencari titik celah untuk membelanya di sidang pengadilan. Min Ho yang hanya pasrah terlihat sangat berharap dari pengacara yang memiliki nama besar itu, di mana kemudian entah bagaimana pengacara Yang mencoba mengaitkan kasus yang menimpa Min Ho dengan kasus yang sebelumnya terjadi, di mana Kim Si yang telah tewas adalah perempuan yang saat ini diduga menjadi pelaku yang berkaitan langsung dengan hilangnya seorang pemuda yang bernama Han Shin Ji. Saat pengacara Yang menunjukkan foto itu, terlihat Min Ho enggan menanggapi dan mengatakan dia tidak mengenalnya. Namun saat dia kembali didesak guna mencari bukti untuk membuatnya tidak bersalah, barulah Min Ho mengakui dan menceritakan bagaimana dia mengenal Han Shin pertama dan untuk yang terakhir kalinya. Min Ho menceritakan bahwa dia bertemu Han Shin sekitar 2 bulan yang lalu dalam sebuah perjalanan, di mana pada saat itu Min Ho dan Kim Si sedang membicarakan akhir hubungan gelap mereka di sebuah mobil dalam perjalanan di tengah kabut suatu sore. Pada momen ini terlihat wajah Min Ho yang murung karena dia harus menyudahi hubungan gelap mereka. Sementara Kim Si mencoba meyakinkan kekasihnya bahwa hubungan ini akan baik-baik saja dan harus tetap berlanjut. Di tengah dua pendapat ini, tiba-tiba seekor rusa muncul di hadapan mereka dan meloncat ke arah yang berlainan. Kim Si yang kaget kemudian mencoba membanting setir ke arah yang berlawanan, di mana tanpa dia sadari sebuah mobil melaju di depannya. Beruntung keduanya sigap menghindar. Mobil silver tersebut membentur bebatuan dan pohon. Shin kemudian memperlihatkan Kim Si dan Min Ho yang kaget. Keduanya kemudian turun dan memeriksa mobil yang mengalami benturan karena menghindari mereka. Betapa kagetnya, pengendara yang tidak lain adalah Han Shin tidak sadarkan diri dengan luka kepala yang sangat parah. Min Ho sangat kaget dan takut, namun tidak dengan Kim Si. Dia mencoba menenangkan diri.
Pada saat ini Minho mencoba menghubungi polisi, namun Kim Si melarangnya. Dia takut dengan adanya polisi akan membuat mereka dipenjara dan akan terungkap hubungan gelap mereka selama ini. Mendengar hal ini, Minho pun mengurungkan niatnya. Di saat keduanya sedang mencari cara mengatasi masalah ini, sebuah mobil datang mendekat. Kim Si tidak tinggal diam. Dia kemudian mencoba bermain peran menjadi salah satu pengendara yang baru saja mengalami kecelakaan. Kim Si memainkan peran dengan baik dibanding dengan Minho yang sudah ketakutan dan panik. Setelah pengendara itu pergi, mereka segera memindahkan mayat Hansen ke dalam bagasi mobil dan membawa mobilnya ke tempat yang tidak terlihat. Dalam pengakuannya, Minho sangat takut dengan perbuatannya saat itu. Oleh karena itu, dia memindahkan mobil Hansen ke sebuah danau yang tidak jauh dari tempat itu. Sementara itu, Kim Si yang sedang menunggu Minho membuang mobil Hansen bertemu dengan seorang bapak-bapak yang menawarkan bantuan untuk melakukan perbaikan mobilnya yang macet. Antara panik dan tidak ada pilihan, Kim Si setuju membawa mobilnya ke rumah bapak tersebut. Singkat cerita, dia berhasil memperbaiki mobil Kim Si dan saat Kim Si akan pamit pulang, rupanya Kim Si sadar bahwa pemuda yang mengalami kecelakaan tersebut adalah anak dari bapak-bapak ini. Foto keluarga yang dia temukan di rumah itu membuatnya langsung kalang kabut. Lagi-lagi Kim Si mengalami serangan panik dan dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah si bapak tanpa pamitan dengan sopan dan santuy. Adegan kemudian berpindah saat Minho menghadiri acara resmi istrinya. Dia datang dengan menyembunyikan semua peristiwa naas yang baru saja dia lewati. Dengan tenang dia duduk dan menemani sang istri dan menjalankan peran yang sangat romantis sebagai suami istri. Adegan kemudian berpindah saat Minho yang sedang beraktivitas di kantornya tiba-tiba didatangi polisi yang hendak melakukan konfirmasi keberadaan mobil milik Minho yang diduga berkaitan dengan hilangnya seorang anak laki-laki bernama Ha Seung-ji. Mendengar hal ini, Minho yang didampingi pengacara pribadi menyatakan pendapat bahwa mobilnya hilang beberapa waktu yang lalu, dan dia juga tidak mengenal perempuan yang pernah datang membawa mobilnya ke rumah Bapak Hansen. Mendengar keterangan dari Minho dan pengacaranya, para polisi ini pun pulang meninggalkan Minho yang kemudian terlihat dilanda kecemasan. Melihat hal ini, pengacara Jang kemudian menenangkan kliennya tersebut sembari mengatakan bahwa dia akan mencari alibi keberadaan Minho dan mobilnya secara terpisah agar terhindar dari tuduhan. 아빠가 여행 가자는데 어디가 좋을까? Walaupun sementara waktu Minho bisa bernapas lega karena pihak kepolisian belum mencurigainya, namun di sisi lain perkembangan kasus hilangnya Hansen telah berkembang dengan menampilkan sketsa seorang perempuan yang tidak lain adalah Kim Si, kekasih gelapnya. Tidak hanya itu, Kim Si juga memberanikan diri bertemu Minho guna menjelaskan kenapa fotonya kini tersebar sebagai pelaku kriminal. Tidak hanya itu, Minho juga menghilangkan mobil miliknya untuk menghilangkan jejak demi melindungi dirinya dan Kim Si. Dalam pertemuan ini, sebenarnya paras Kim Si telah dia rubah sehingga dia tidak mudah untuk ditemukan oleh polisi. Tidak hanya itu, dalam pertemuan ini Kim Si meminta Minho untuk melakukan manipulasi data Hansen sebagai pelaku kriminal tindak kejahatan putih. Awalnya, Minho berat menuruti kemauan Kim Si, namun berbekal sebuah dompet yang dia curi dan intimidasi atas nama moral, maka Minho pun melakukan manipulasi data Hansen. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Minho berhasil melakukan manipulasi data milik Hansen yang dia rusak dengan adanya catatan keuangan secara ilegal, di mana dengan perubahan ini menjadi bukti bagi polisi untuk mencari sebab hilangnya Hansen yang tidak hanya kecelakaan namun juga diduga karena kriminal.